Sebelum kita melakukan APM, kita harus memastikan dulu tanda dan gejala kala demam pada ibu, yaitu adanya doran, teknus, sterjol, dan pulka, adanya dorongan ibu benaran, tekanan pada anus, darah yang menonjol, dan vulva yang membuka. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita mematahkan obat-obatan terlebih dahulu. Kita patahkan obat-obatan yang akan kita gunakan pada saat melakukan asuhan persalinan normal. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan APD. Dan pastikan tidak menggunakan perhiasan apapun. Setelah itu kita beritahu ibu jika ada keinginan untuk meneran, maka akan kita pimpin untuk meneran. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita lakukan VT untuk melihat apakah ibu sudah pembukaan lengkap atau tidak. Sebelumnya kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu sebelum kita melakukan VT. Sedikit ya Bu. Di sini pembukaan ibu sudah pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Izin Bu, di sini pembukaannya sudah lengkap, yaitu 10 cm. Nah, jadi kalau ibu ada keinginan untuk meneran, nanti saya pimpin untuk meneran. Setelah itu setelah kita lakukan PT, kita lakukan pemeriksaan DJJ pada ibu. Di sini saya sudah melakukan pemeriksaan DJJ. DJJ bayi ibu normal ya ibu, 150 kali per menit. Kemudian setelah itu kita lakukan setelah 4 jam kemudian kita lakukan PT kedua untuk memastikan apakah bayi sudah sampai di depan vulva atau belum. Di sini ya Bu. Bu, di sini saya sudah meraba adanya terasa rambut. Nah, mungkin sedikit lagi bayi ibu akan keluar. Baik, di sini saya akan memimpin ibu untuk meneran. Posisinya dikotomi ya Bu. Underpad, sedikit ya Bu. Dan jangan lupa untuk memasang kain segitiga untuk melindungi kepala bayi pada saat kita lakukan persalinan. Bu, di sini kan kepala bayi sudah terlihat. Nah, jadi kalau ibu ingin meneran, saya bantu ya Bu untuk meneran. Kalau capek istirahat sebentar dan minum ya Bu. Ya, Pak, kasih minumnya ya. Baik, di sini kita bantu melakukan persalinan normal pada ibu dan kita tunggu kepala bayi muncul sampai depan vulva dan putaran paksi luar. Di sini kepala bayi sudah melakukan putaran paksi luar, maka kita lakukan biparietal, sangga, lanjut susur. Baik, di sini bayi telah lahir. Di sini nafasnya normal, lahir spontan, kemudian warna kulit tidak pucat. Baik, di sini lahirnya normal ya Bu. Kemudian setelah itu kita lakukan penjepitan pada tali pusat dengan menggunakan umbilical cord. Ini saya akan mengklem tali pusat pada bayi dengan menggunakan umbilical cord dan arteri clamp. Kita pasang dulu umbilical cord, kemudian dengan jarak 5 cm atau 3 jari kita lakukan pemasangan arteri clamp. Kemudian setelah itu kita lakukan
pemotongan pada tali pusat bayi. Kemudian setelah itu kita suntikan oksitosin di sepertiga paha atas ibu. Dan kita berikan bayi kepada asisten. Setelah itu kita tunggu setelah bayi lahir, yaitu 30 menit setelah bayi lahir, kita tunggu plasenta lahir. Kemudian kita lakukan PTT atau peregangan tali pusat terpadu pada ibu dengan posisi dorsokranial, dengan menekan bagian fundus ibu ke atas. Kita tunggu sampai plasenta lahir dan kita lakukan dorsokranial sejajar dengan lantai. Setelah plasenta lahir sampai di depan vulva, maka kita lakukan pemilinan searah jarum jam untuk melahirkan plasenta. Kita pastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal. Kita letakkan di piring plasenta. Kemudian kita lakukan masase fundus selama 15 menit sambil meminta bantuan asisten untuk memberikan ibu minum. Kemudian setelah itu kita cek kelengkapan plasenta. Di sini plasenta lengkap bagian maternalnya, kotiledon lengkap yaitu 21, kemudian panjang panjang tali pusat. Kita melihat kelengkapan plasenta. Di sini plasenta lengkap di bagian maternalnya, kotiledonnya lengkap 21 dan panjangnya 20 cm normal. Setelah itu kita bereskan alat dan kita lakukan persiapan pada ibu, yaitu mengganti pakaian ibu dengan pakaian yang bersih.